Jadi Imam Syafi'i lebih condong kepada untuk masalah bacaan tahiyat itu lebih condong kepada riwayat Ibnu Abbas gitu. Bahkan beliau mengatakan yang lebih afdol di antara 3 hadis yang sahih ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menurut Imam Syafi'i, yang di situ ada tambahannya kalimat al-mubarakatuh gitu ya. Tapi Imam Syafi'i juga ngomong begini, qala Syafi'i wa ghairuhu minal ulama'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i dan para ulama lain. Imam Syafi'i dan para ulama yang lain mengatakan walikaunil amri fiha ala sa'ati wa takhiri ikhtalafat alfadhu ruwati. Oleh karenanya masalah bacaan tahiyat itu nanti ada ada pilihan. Imam Syafi'i sendiri mengarahkan ada pilihan, artinya takhir di sini ada pilihan. Kalau memang waktunya lebih panjang, waktu untuk sholatnya lebih panjang umpamanya, maka silakan baca yang Ibnu Abbas, yang riwayat dari Ibnu Abbas. Tapi kalau umpamanya waktu yang lebih sempit, silakan baca yang riwayat Ibnu Mas'ud gitu. Karena jelas ya, kalau di Ibnu Abbas ada tambahan al-mubarakatuh, kalau di Ibnu Mas'ud tidak ada kalimat al-mubarakatuhnya, at-tahiyatul lillah wassalawatu wa thayyibatu. Kalau Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Ini kan dalam urusan masalah intahiyat ini walikaunil amri fiha ala sa'ati wa takhiri gitu. Dikarenakan bahwasanya adalah melihat kepada luasnya waktu dan ada pilihan bagi orang yang membacanya gitu. Yang ikhtalafat alfadhur ruwati, yang karena memang para rawi ini berbeda dalam lafaz tahiyat itu. Jadi kita memang disuruh milih dan juga melihat keluasan waktunya ketika kita membacanya, ketika kita membaca tahiyat. Sama nanti juga dalam bacaan-bacaan yang lain, juga begitu. Contoh-contoh umpamanya begini. Kita kan sering banyak melihat gini, ketika ada prosesi sholat berjamaah umpamanya katakan. Nah, sholat berjamaah itu kan si imam memimpin sholat berjamaah. Biasanya kadang-kadang itu habis bacaan tahiyat itu kan masih ada terusannya. Ya umpamanya terusannya sampai innaka hamidum majid itu kan udah sunnah itu. Sholawat aja udah sunnah. Sholawat statusnya beda-beda hukumnya. Artinya ulama beda pendapat. Allahumma shalli wa ala ali Muhammad gitu. Itu ada yang mengatakan itu udah gak wajib. Belum lagi ditambah sholawatnya kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini kan sunnah, penambahan sunnah ya. Kemudian innaka hamidum majid sampai situ kan. Ada lagi hadis riwayat Sayyidina Umar, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu juga sunnah tambahannya, karena riwayatnya ada dari Sayyidina Umar. Kemudian ada lagi tambahannya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Udah sunnah. Selawat statusnya beda-beda hukumnya. Artinya ulama beda pendapat. Allahumma shalli wa ala ali Muhammad gitu. Itu ada yang mengatakan itu udah gak wajib. Belum lagi ditambah sholawatnya kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini kan sunnah, penambahan sunnah ya. Kemudian innaka hamidum majid sampai situ kan. Ada lagi hadis riwayat Sayyidina Umar, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu juga sunnah tambahannya, karena riwayatnya ada dari Sayyidina Umar. Kemudian ada lagi tambahannya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini juga sunnah. Nah, sunnah-sunnah ini boleh dibaca. Anjuran para ulama adalah ketika dia tidak menjadi imam.
Umpamanya sholatnya sendiri, ya kita sholat sendiri, boleh kita tambahkan itu. Nah kalau umpamanya jadi imam, lebih baik tidak usah membaca itu. Kenapa? Dalam kitab yang lain, Imam An-Nawawi yang ngarang kitab Al-Azkar ini mengatakan bahwasanya bisa jadi jamaah itu ada kepentingan tersendiri. Ada orang yang memang meneruskan perjalanan, pulang dan lain sebagainya. Ada juga yang punya kebutuhan. Ada juga orang-orang tua yang di situ sudah tidak kuat lagi, umpamanya berlama-lama sholat, tahiyat dan lain sebagainya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu dalam sholat dari Rasulullah sendiri, kemudian dari para ulama pertimbangkan, sehingga apa? Sebaiknya ya sudah sampai umpamanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai situ juga itu udah sah. Secara fikih dikatakan satu udah cukup itu. Ini namanya ibadah itu yang nggak sampai menyakiti perasaan orang lain barangkali. Karena gini ya, ada satu riwayat ya, hadis Nabi. Rasulullah mengatakan, saya pernah sholat berjamaah. Kemudian saya ingin berlama-lama sujud, kata Nabi. Karena memang apa? Ada riwayat dari Nabi juga. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun. Hadisnya sahih. Jadi paling dekatnya satu keadaan seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika dia sedang sujud. Nah, hadis ini mengindikasikan bahwa dalam rangkaian ibadah-ibadah sholat, pekerjaan-pekerjaan dalam sholat itu yang paling afdal adalah sujud. Adalah satu keadaan di mana dikatakan bahwasanya seorang hamba lebih dekat kepada Tuhannya. Kan gitu. Nah, dasarnya hadis ini sehingga ada orang yang ketika bersujud menambahkan doa-doa. Karena faksir doa, terusnya hadis gitu, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Sujud lebih afdal daripada berdiri. Walaupun ini juga banyak terjadi pendapat ulama. Ya, sebagaimana yang beberapa bulan yang lalu kita sudah bahas itu. Nah, Rasulullah begitu. Beliau mengatakan, saya sangat ingin melamakan sujud karena ingin menambahkan doa. Gitu. Karena sujud adalah satu gambaran adalah seorang hamba begitu dekat dengan Tuhannya. Tapi tiba-tiba beliau mendengar ada seorang jamaah yang anaknya nangis. Gitu. Anaknya menangis. Dan dia melihat gini, dia bilang, saya tidak bahasa gampang, nggak tega gitu. Nggak tega melihat orang tuanya begitu sangat ingin memegang anaknya. Nah, gitu. Sehingga akhirnya Rasulullah memutuskan untuk tidak lama-lama dalam sujud. Ini satu riwayat lainnya. Begitu kira-kira. Sehingga apa? Sehingga walaupun sunnah-sunnah itu dalam sholat, dari bacaan-bacaan itu ada anjurannya, anjuran kesunatan, tapi nanti mesti dilihat-lihat ya, lihat kondisinya. Gitu. Kalau memang jadi imam sebaiknya ya secepatnya saja. Ya, umpamanya baca tasbih, sujud yang terakhir subhana rabbiyal a'la bihamdih 3 kali kan cukup. Setelah itu dia duduk di antara 2 sujud tahiyat akhir. Kemudian dia baca tahiyat akhir, sebagaimana ya terserah dia mau baca yang riwayat Ibnu Mas'ud boleh, dia baca tahiyat akhirnya melalui riwayat Ibnu Abbas juga boleh. Bagaimana Imam Syafi'i mengafdalkan yang itu, bagaimana kita sering baca ya, atau dia juga bisa baca melalui yang diriwayatkan oleh siapa? Abu ya, Al-Asy'ari. Oleh riwayat itu juga boleh. Gitu. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, itu silakan yang mana aja. Ya, setelah itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak apa-apa. Jadi umpamanya, karena wa ala ali Muhammad aja itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Gitu. Harus ditambah itu. Ada yang mengatakan nggak usah, nggak masalah. Gitu. Nah, sehingga sampai situ orang bisa nutup dengan salah. Gitu. Artinya sholat tuh memang kalau jamaah tuh disuruh cepet. Cepet tuh maksudnya sedengan tuh maksudnya ya nggak kelamaan. Emang anjurannya begitu. Nah, sehingga kecuali kita sholat sendiri atau sholat malam umpamanya, itu beda lagi anjurannya. Jadi hadis-hadis yang kemarin kita sudah bahas masalah Rasulullah itu kalau sujud bacanya banyak ya, seukuran surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, itu memang sholat sendiri.
Beliau sholat sendiri sholat malam. Itu. Nah, jadi beda dengan sholat jamaah. Jadi jamaah itu sangat, karena sholatnya bareng, jadi sangat memperhatikan bagaimana orang lain ya. Seorang imam dituntut untuk melihat jamaahnya. Itu. Kemudian wallahu a'lam. Faslun ay hadza faslun. Faslun ay hadza faslun, bermula ini satu fasal. Al ikhtiyaru ay ya'tiya bi tasyahhudin minas salasati. Minas salasati al awwali bi kamalihi. Al awwal mufrad kalimatnya bentuk tunggal. Al awwal kalimatnya jamak. Al ikhtiyaru adapun yang dipilih. Adapun yang dipilih ayat dia bitasyahhud minas salasati. Adapun pilihannya atau yang dipilih oleh seseorang dalam sholat itu membaca tasyahud dari yang 3 riwayat itu. Yang dipilih 3 riwayat itu. Gitu. Adapun yang dipilih oleh seorang dalam sholat, ketika sholat dalam membaca tasyahud dari yang 3 itu al-awwal bi kamali, yaitu yang pertama ya, artinya yang 3 dari yang pertama-tama dengan sempurna, secara sempurna. Ya kalau yang pertama kita urutkan dari Ibnu Mas'ud ya, berarti Ibnu Mas'ud itu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana? Kemudian falau hadzafa ba'dahu qabla yujzihi fihi tafsir. Falau hadzafa ba'dahu fahal yujzihi. Ketika orang yang sholat, ketika ada orang sholat membaca tahiyat, dia membuang sebagian sebagian lafaz yang pertama, lafaz tahiyat itu, apakah mencukupi? Gitu. Artinya gini nih, tak lafaz tahiyat itu kan yang masyhur riwayatnya kan 3 dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Abi Musa al-Asy'ari. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika ada orang sholat, pada waktu dia membaca tahiyat ada sebagian lafaz yang dibuang, artinya tidak dibaca oleh dia. Apakah itu sah? Apakah itu boleh? Nah, di sini di dalam masalah ini fihi tafsilun, ada tafsil perincian, dirinci, penjawabannya diterinci gitu, secara terperinci. Dari rinciannya gimana? Mana lafaz yang dibuang itu? Ketika sehingga ada lafaz-lafaz yang tidak dibaca, tetap sah dan boleh orang membaca tahiyat. Nah, dikatakan oleh Imam An-Nawawi, fa'lam anna lafzul mubarakati was salawati wat thayyibati was zakiyati sunnatun laisa bisyartin fi tasyahhudi. Ketahuilah bahwasanya lafaz al-mubarakat. Ketahuilah bahwasanya lafaz al-mubarakat was salawat wat thayyibat was zakiyat itu semuanya sunnatun. Semuanya sunnah hukumnya, sunnah dibaca maksudnya, sunnah dibaca, dan dia bukan merupakan syaratnya dalam tasyahud, bukan merupakan syarat harus dibaca dalam tasyahud itu. Ya, semuanya ada riwayat itu ada kan? Ya. Semuanya ada kecuali zakiyat. Zakiyat itu yang riwayat Sayyidina Umar. Nah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Riwayat dari yang ketiga dari Abi Musa al-Asy'ari itu tidak ada lafaz zakiyatnya. Kayaknya nggak ada ya. Nah, yang riwayat Sayyidina Umar ada zakiyatnya, termasuk riwayat dari Siti Aisyah. Nah, pokoknya lafaz al-mubarakat, at-tahiyyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatus zakiyat, itu semuanya lafaz itu mubarakat, sholawat, thayyibat, zakiyat, ini lafaz ini hukumnya sunnah dibaca, dan dia bukan merupakan syarat bacaan tasyahud. Artinya falau hadzafaha kullaha waqtasara ala qaulihi at-tahiyyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ila akhirih, sampai akhirnya maksudnya. Ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu semuanya kalau umpama nanti diringkas, nah artinya begini, ketika dikatakan lafaz al-mubarakat, lafaz sholawat, lafaz thayyibat, dan lafaz zakiyat itu hukumnya sunnah dibaca,
Artinya lafaz-lafaz itu tidak menjadi syarat di dalam bacaan tasyahud. Maka apabila ada orang yang sholat kemudian pada waktu dia baca tahiyat itu dibuang sama sekali, nggak dibaca, dan dia meringkas dalam bacaannya hanya begini, at-tahiyatu lillah, ya, at-tahiyatu lillah, berarti kan udah membuang tuh at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu, kan nggak ada, langsung at-tahiyatu lillah, langsung assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, dibuang semua tuh, ya, thayyibat, mubarakat, sholawat, thayyibat, zakiyat, semua yang dibuang. Jadi umpamanya dia baca tahiyat itu at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini kalau dia ngeringkas berarti banyak yang dipotong sama dia. Artinya lafaz-lafaz itu semuanya dibuang. Nah, umpamanya nanti dia baca begitu, maka ajza'ahu, mencukupi itu, cukup dia baca begitu, ditenggal, banyak yang dipotong. Nah, jadi boleh orang baca at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Jadi mubarakatuh, sholawatu, thayyibatu, zakiyatu itu dibuang. Itu boleh hukumnya. Nah, kebolehan ini la khilafa fihi indana. Kata Imam An-Nawawi, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Dalam ulama, menurut kami, dalam ulama-ulama Syafi'iyah nggak ada masalah, nggak ada yang ulama yang beda pendapat, nggak ada. Semuanya menganggap cukup dan semuanya menganggap boleh. Ketika ada orang baca tahiyat, ya langsung aja at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu. Atau asyhadu anna muhammadar rasul Allah, ya, nggak masalah ya. Jadi dibuang semuanya karena emang asalnya sunnah dia. Jadi umpama nggak dibaca nggak masalah dan cukup ya, dianggap cukup bacanya, gitu. Ya. Nah, terus wa amma fil alfazi min qauli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ila akhirih, sampai akhir. Wa amma fil alfazi min qauli, adapun lafaz-lafaz dari bacaan seseorang, bacaan tahiyatnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, kalau itu bacaan itu fawajibun, itu wajib, itu dibaca wajib. Itu hukumnya wajib dari mulai assalamu alayka sampai assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu hukumnya wajib yang la yajuzu hasbu syai'in minhu, yang tidak boleh membuang salah satunya, membuang dari lafaz-lafaz itu, kecuali illa lafzu wa rahmatullahi wa barakatuh, kecuali lafaz wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka untuk lafaz wa rahmatullahi wa barakatuh itu fafiha salah satu aujuhin li ashabina, itu ada 3 pendapat menurut ulama-ulama kita Syafi'iyah. Ya, 3 pendapatnya. Ya. Yang paling ashah mana? Ashahuha, adapun pendapat yang paling ashah masalah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, pokoknya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu wajib hukumnya dibaca dalam tahiyat, kecuali wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti kalau kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, habis itu artinya nanti ada 3 pendapat. Dan pendapat yang paling ashah itu yang ashah adalah la yajuzu hadfu wahidatin minhuma, tidak boleh membuang salah satu dari lafaz itu. Artinya apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Antara wa rahmatullah dan wa barakatuh ini menurut pendapat yang ashah, salah satunya nggak boleh dibuang, tetap wajib dibaca. Kayak kita baca nih, kayak kita baca setiap hari kalau kita sholat tahiyatnya. Itu pendapat pertama. Nah, pendapat yang kedua bagaimana? Nah, wa hadza huwa allazi yaqtadhihi dalilu littifaqil ahadits alaihima. Nah, pendapat yang ashah ini yang mengatakan tidak boleh membuang lafaz
warahmatullahi wabarakatuh, antara rahmatullah dan wabarakatuh tidak boleh dibuang. Ini adalah pendapat yang dalil itu menghukumi atas kesepakatan daripada ulama-ulama hadis, atas kesepakatan hadis-hadis ini. Ya, jadi hadis-hadis ini banyak disepakati oleh para ulama bahwasanya lafaz warahmatullahi wabarakatuh itu nggak boleh dibuang. Gitu. Itu berarti itu wajib. Dan itu hukum ya, yaqtadhihi dalil. Jadi memang dalil yang menunjuki atas kesepakatan hadis-hadis. Nah, sedangkan pendapat yang kedua ya juzu hadfuhuma. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya lafaz warahmatullahi wabarakatuh dua-duanya boleh dibuang. Jadi nanti bacanya begini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Sampai situ doang. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Karena dia boleh dibuang dua-duanya. Antara warahmatullah dan wabarakatuh boleh dibuang. Ini pendapat kedua. Karena memang ada tiga pendapat. Tiga pendapat. Nah, yang kedua yang mengatakan dua-duanya boleh dibuang. Lafaz warahmatullah dan wabarakatuh boleh dibuang. Nah, kalau dua-duanya dibuang berarti kan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Sampai situ berarti. Itu. Ya. Nah, wasalisu adapun pendapat yang ketiga ya juzu hasbu wa barakatuh. Ya juzu hasbu wa barakatihi duna rahmatullahi. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh membuang lafaz wa barakatuh, tapi tidak boleh membuang lafaz rahmatullah. Jadi nanti yang ketiga adalah gini, assalamu, jadinya begini bacanya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Gitu, sampai situ aja. Wabarakatuhnya boleh dibuang, warahmatullahnya nggak boleh dibuang. Gitu. Jadi kalau utuhnya orang baca tahiyat at-tahiyyatu lillah. Karena kan al-mubarakatuh, shalawatu, thayyibatu, zakiyatu boleh dibuang. Jadi langsung at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau yang asal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seterusnya, gitu ya. Tapi kalau yang ketiga pendapat yang kedua, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, assalamu alayna warahmatullahi wabarakatuh, dibuang, boleh dibuang dua-duanya. Kalau pendapat yang ketiga, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Sampai situ. Wabarakatuhnya enggak. Ya. Paham ya? Itu. Ini tahiyatnya. Nah, kemudian yang bawahnya waqala Abul Abbas waqala Abu Abbas ibnu Suraij bin ashabina. Berkata Abul Abbas bin Suraij bin ashabina dari kelompok kita atau ashabus Syafi'iyah, dari ulama kita. Abul Abbas bin Suraij mengatakan yajuzu ayyaqtasira ala qawlihi at-tahiyyatu lillah. Abul Abbas bin Suraij mengatakan boleh orang yang sholat meringkas bacaannya dalam bacaan tasyahud at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu, nggak pakai alif lam ya, assalamu alaika, jadi nggak pakai alif lam, langsung salamun alaika ayyuhan nabiyyu, salamun ala ibadillahi sholihin warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tuh ya, nggak ada. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu, harusnya kan warahmatullahi, nah dia nggak ada. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu, salamun ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu. Nah, ini menurut Abul Abbas bin Suraij. Nah, kenapa sih itu dibuang lagi? Alif lamnya nggak ada. Ya, terus warahmatullahi wabarakatuh juga nggak ada di situ kan? Kenapa? Karena wa amal lafdzu salam, lafaz assalamu, ya. Karena lafaz assalamu itu fa'aksaru riwayat, banyak riwayatnya. Artinya riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang tahiyat
banyak yang riwayat soal masalah tulisan assalam. Artinya ada yang pakai alif lam assalamu alaikum, ada yang nggak pakai alif lam langsung salamun alaikum. Nah, riwayatnya diantaranya apa? Assalamu alaika ayyuhan nabi. Gitu. Pakai alif lam kan? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu riwayat satu. Wa kaza, dan begitu juga assalamu alaina. Pakai alif lam lagi kan? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ya. Yang kedua begitu juga assalamu alaina bil alif wal lam fihima, dengan alif dan lam. Di situ dua-duanya. Nah, qala ba'du ashabina kilahuma jaizun. Nah, sebagian para ulama-ulama kita ashabus syafi'iyah berkata kilahuma jaizun. Artinya apa? Membuang la alif dan lam, alif lam assalamu itu pada lafaz assalamu alaika dan assalamu alaina itu memang jaizun, memang boleh hukumnya. Boleh ya. Akan tetapi walakinal afdalu assalamu bil alif wal lam. Kenapa? Likaunihi al aqsa walima fihi min ziyadati wal ihtiyati. Akan tetapi pendapat yang paling afdol, yang paling utama adalah pakai alif lam, pakai assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, assalamu alaina wa ala ibadillah ishwan, pakai alif lam. Kenapa? Kenapa? Likaunihi al-aksar. Karena yang menggunakan alif lam itu lebih banyak riwayatnya dibanding yang salamun alaika ayyuhan nabiyyu salamun alaina wa ala ibadillah ishwan. Enggak ada alif lamnya, enggak pakai as, langsung salamun. Nah, riwayat-riwayat beberapa hadis yang meriwayatkan soal baca tahiyat tentang kalimat assalamu alaika, itu yang paling banyak riwayatnya yang pakai alif lam, pakai assalamu alaika dan assalamu alaina gitu. Dan terus apa? Walima fihi min ziyadati wal ikhtiyati. Nah, yang pakai tambahan alif lam assalamu alaika dan assalamu alaina, ini di sini ada ziyadah, ada penambahan alif lam. Kemudian di situ juga ada unsur ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian dalam bacaan. Unsur kehati-hatian sehingga assalamu itu tetap diletakkan alif lamnya. Itu namanya ihtiyatnya. Jadi unsurnya kehati-hatian. Takutnya nanti salah, makanya dipakai alif lamnya. Gitu. Satu lagi biar sampai pas loh. Wa amma tasmiyatu qabla tahiyati faqad rawayna hadisan marfu'an fi sunanin Nasa'i wal Baihaqi wa ghairihima bi isbatiha. Adapun membaca basmalah, wa amma tasmiyatu, adapun membaca bismillah qabla tahiyati, sebelum tahiyat. Tadi ada riwayat yang baca bismillah kan? Ada tadi kayaknya. Riwayat di dalam kitab Muwatta juga tuh, kitab Sunan Baihaqi. Sanadnya sih sahih dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana. Jadi Ibnu Umar itu baca tahiyatnya pakai bismillah depannya, bismillah, bismillahi at-tahiyyatu lillah. Nah, kalau itu bagaimana? Itu riwayatnya ada masalahnya, sahih juga. Nah, dikomentarkan oleh Imam An-Nawawi. Wa amma tasmiyatu qabla tahiyati, adapun membaca basmalah atau membaca bismillah sebelum membaca tahiyat, maka faqad rawayna hadisan marfu'an. Kami telah meriwayatkan dalam hal ini dari hadis marfu' di dalam kitab Sunan An-Nasa'i dan dalam kitab Sunan Al-Baihaqi wa ghairihim dan lainnya bi isbatiha. Artinya dengan menetapkan bacaan basmalah. Tapi hadisnya marfu ya. Marfu itu masuk hadis dhaif ya. Marfu itu masuk hadis dhaif. Ya. Wa taqaddama isbatu fi tasyahhud Ibnu Umar ini. Dan penetapan bacaan basmalah sebelum baca tahiyat itu sudah dibahas pada tasyahudnya Ibnu Umar. Bacaan tasyahudnya Ibnu Umar. Lakin qala Al-Bukhari wa Nasa'i wa ghairuhuma.
Lakin qala al-Bukhari wa Nasa'i wa ghairuhuma min a'immatil hadits, akan tetapi Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasa'i dan yang lainnya daripada imam-imam hadis mengatakan inna ziyadat tasmiyati ghairu sahihatin an Rasulillah, bahwasanya menambahkan bismillah pada bacaan tahiyat itu tidak sahih dari Rasulullah hadisnya, kata Imam Bukhari. Imam Bukhari dari Imam An-Nasai mengatakan apa? Menambahkan bacaan bismillah sebelum membaca tahiyat itu riwayatnya tidak sahih dari Rasulullah SAW. Oleh karenanya falihada qala jumhur ashabina, oleh karenanya semua atau sekelompok ulama-ulama kita, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan la tustahabbu at-tasmiyatu, tidak disunahkan hukumnya membaca bismillah sebelum membaca tahiyat ya. Tapi waqala ba'du ashabina, sebagian ulama-ulama kita juga ada yang mengatakan tustahabu, tetap disunahkan baca basmalah gitu. Jadi tetap khilaf ya, ada yang mengatakan sunnah baca bismillah sebelum tahiyat, ada yang mengatakan apa? Tidak disunahkan baca bismillah sebelum tahiyat. Nah, wal mukhtaru annahu la ya'ti biha. Nah, adapun pendapat yang dipilih bahwasanya tidak disunahkan. Jadi pendapat yang dipilih tetap tidak disunahkan membaca bismillah sebelum membaca tahiyat. Kenapa? Alasan li'anna jumhur sahabati apa? Alladzina rawau at-tasyahhuda lam yarawha. Karena semua para sahabat, jumhur sahabat, jadi semua para sahabat, kelompok-kelompok para sahabat Nabi, yaitu orang-orang yang meriwayatkan tasyahud, mereka belum tidak meriwayatkan itu, tidak meriwayatkan adanya bacaan basmalah sebelum membaca Fatihah. Alasannya begitu kuat. Kalau ulama, jumhur ulama mengatakan ada sahabat-sahabat aja yang langsung terlibat dalam apa? Dalam pembacaan teks hadis ya, langsung kepada Rasulullah. Mereka sepakat, banyak mereka sepakat bahwasanya para sahabat sendiri nggak pernah membaca tahiyat didahului oleh bismillah. Nah, mereka tidak pernah meriwayatkan itu. Gitu, itu alasannya itu. Sehingga apa? Sehingga ulama-ulama dalam masalah ini banyak di antara mereka yang tidak mensunahkan membaca bismillah. Nah, yaitu karena ada satu riwayat saja dari Ibnu Umar. Sanadnya sahih dari Imam Malik. Tapi memang kalau di sini ini Imam Baihaqi mengatakan hadisnya marfu ya, hadisnya marfu. Itu masuk Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis marfu ya, hadis yang marfu dalam Sunan An-Nasa'i dan Imam Baihaqi ya. Jadi Imam Sunan di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi juga nulis soal itu, soal baca tasyahud didahului oleh bismillah. Tapi Imam Baihaqi sendiri setuju ya, beliau sendiri setuju. Enggak beda ya, enggak. Imam An-Nasa'i ya. Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i dan para ulama-ulama hadis yang lainnya mengatakan bahwa penambahan basmalah itu tidak sahih. Tidak sahih. Artinya tidak sahih datang dari Rasulullah SAW. Artinya ucapan Imam Bukhari lebih kuat karena Imam Bukhari itu valid, hadis-hadisnya valid. Bukhari dan Muslim itu hadis yang dikumpulkan oleh mereka berdua dari riwayat-riwayat dari jalur-jalurnya, kemudian sanad-sanadnya itu sangat valid sekali, sangat sahih sekali. Sehingga dua kitab rujukan ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab hadis yang paling kuat, yang paling akurat dalam masalah rujukannya. Sehingga yang lain bisa kalah dengannya. Nah, dalam masalah membaca tahiyat yang didahului oleh basmalah, langsung yang komentar adalah Imam Bukhari. Mengatakan bahwasanya hadis yang menyatakan umpamanya ada bacaan tahiyat didahului oleh basmalah, maka itu tidak datang dari Rasulullah SAW. Itu masalahnya. Faslun i'lam anna tartiba fi tasyahhud mustahabbun
laisa biwajibin walau qaddama ba'dahu ala ba'din jaza ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi qalahu jumhur wallahu a'lam.